Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Oke, langsung saja. Saya dan Fatul dari kelompok berapa kita tuh? Ya, pokoknya ada kok. Ya, kelompok Instagram ingin menyajikan sebuah materi yang mengenai tentang implementasi sistem keamanan pada Instagram. Ya, sebelum itu saya perkenalkan diri saya sendiri. Saya atas nama Yazid Azam dari kelas 2 TPS 1 dan teman saya. Ya, untuk lebih jelasnya kita bakal langsung ke outline-nya. Tuh nomor 2 tuh. Oke, buka dulu. Cakep. Oke. Nah, di sini ada outline. Ntar saya geser dulu di sini. Oh, bisa. Geser dulu. Oke. Di sini ada outline yang mana pertama mengenai tentang pendahuluan. Pendahuluan ini kita akan menjelaskan mengenai latar belakang kita membuat membuat makalah ini. Terus ada rumusan masalahnya, rumusan masalah yang akan kita kaji, dan kita akan menjelaskan mengenai tentang tujuan dan metode yang kita gunakan. Yang kedua yakni tentang tujuan literatur. Tujuan literaturnya yakni untuk mengetahui atau mengenai beberapa pengertian di dalamnya. Seperti contohnya nanti ada pengertian aplikasi, pengertian Instagram, dan pengertian sistem enkripsi dan lain-lainnya. Oke. Yang di sini dan juga kita akan membahas tentang sistem keamanan di Instagram, baik itu login atau itu story dekat, monitor jauh, atau mungkin bisa kita menggunakan private akun atau tidak. Oke. Yang terakhir kita akan mengenai tentang kesimpulan dan saran yang kita buat. Oke. Langsung saja. Oke. Yang pertama mengenai tentang latar belakang. Di sini latar belakang yang kita kaji yakni kenapa? Karena di zaman modern ini setiap manusia tidak bisa luput dari suatu media, yakni yang bernama media sosial. Dengan penggunaan media sosial tersebut tentunya setiap manusia membutuhkan data pribadi. Wah, pasti. Yang mana data pribadi setiap pengguna tersebut membutuhkan sistem yang membuat data tersebut aman atau tidak boleh diakses oleh pengguna lain. Nah, di sini salah satu contoh sosial media yang kita gunakan yakni adalah Instagram. Yang mana di sini bisa dikatakan hampir seluruh manusia memiliki akun Instagram. Maka dari itu sangat diperlukan sistem keamanan untuk mengamankan sekaligus untuk menjaga dan mengamankan setiap data dari setiap pengguna Instagram. Nah, di sini kita mempunyai rumusan masalah. Rumusan masalah itu kita harus mengetahui dulu apa pengertian dari sistem keamanan, apakah itu aplikasi dan apa itu Instagram. Yang kedua, bagaimana sistem keamanan yang digunakan aplikasi Instagram dan bagaimana penerapan sistem keamanannya. Yang terakhir rumusan masalahnya yakni tentang bagaimana cara kerja sistem keamanan pada aplikasi Instagram. Di sini kita mengetahui ada tujuan yang kita buat. Yang pertama kita akan memahami pengertian dari sistem keamanan aplikasi dan Instagram, mengetahui dan memahami sistem keamanan yang digunakan aplikasi Instagram, mengetahui penerapan sistem keamanan pada aplikasi Instagram, dan mengetahui dan memahami cara kerja sistem keamanan pada aplikasi Instagram. Ya, untuk pengetahuan lebih lanjut tentang tinjauan literatur akan dijelaskan oleh saudara kita Fatul Mubarok. Oke, untuk tinjauan literaturnya di sini sudah ada beberapa pengertian yang mana yang pertama yaitu pengertian sistem keamanan informasi. Menurut G.J. Simmons, sistem keamanan informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan atau cheating, paling tidak mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Kemudian pengertian aplikasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aplikasi adalah penerapan dari rancang sistem untuk mengolah data yang menggunakan aturan atau ketentuan bahasa pemrograman tertentu. Kemudian yaitu enkripsi. Enkripsi didefinisikan sebagai suatu langkah untuk mengamankan berita atau pesan atau informasi dengan cara mengubah pesan tersebut ke dalam sistem kode yang jika dibaca tanpa pemecahan akan menjadi kata yang tidak bermakna. Kemudian yang terakhir yaitu pengertian Instagram, yang mana Instagram itu adalah aplikasi berbagi foto yang bisa kamu temukan di smartphone atau handphone yang menggunakan sistem operasi Android, iOS, untuk iPhone dan yang lainnya. Kemudian selanjutnya kita menuju ke pembahasan untuk Instagram. Pembahasan tentang Instagram di sini kita menggunakan
fiturnya, yakni tentang login atau sign in atau sign up, yang dimana ntar kita akan membuat akun atau kita akan meloginkan akun yang telah ada. Oke, langsung saja kita ke bagikan share screen saya. Tuh, share screennya matiin dulu tuh. Share screen, kita langsung ke ini, share kita ke utama. Udah muncul tuh? Sudah. Di sini kita bisa melihat dari tampilan awal Instagram. Di sini saya akan mengambil contoh Instagram di bagian web atau bisa digunakan di media laptop. Nanti juga mungkin ada pembahasan tentang dari Androidnya, oke. Di sini kita bisa melihat tampilannya. Di sini untuk tampilan atas mengenai tentang phone number, username atau email, di sini kita berarti mempunyai akun yang telah ada. Namun apabila belum ada, kita bisa meloginkan melewatkan Facebook. Kenapa Facebook? Karena Facebook telah bekerja sama dengan Instagram. Tapi kalau misalnya kita tidak mempunyai Facebook juga, kita bisa menggunakan fitur sign up. Nih, don't have account, sign up. Jadi kita disuruh sign up dulu. Nah, di sign up ini kita menyajikan informasi kita kepada Instagram untuk membuat suatu akun. Nah, untuk menjaga keamanannya kita buka dulu di sign up. Nah, di sign up ini untuk membuat akun Instagram kita disuruh membuat isinya persyaratan, di mana kita harus mengisi dulu mobile number, nomor telepon atau email, nama lengkap kita, username yang akan digunakan pada Instagram, dan password. Nah, di sini kita fokuskan kepada password, yang dimana password ini sebagai pencegah untuk meloginkan orang-orang pada akun kita sendiri. Contohnya kita misalkan akan membuat akun seperti namanya, contohnya saya membuat email yakni azamkiru22@gmail.com. Nah, di sini full name saya ya, udah ada yang make 23 berarti. Nah, di sini ada nggak yang make ini? Riki 09. Apa nih pemberitahuannya? Nah, itu bisa. Saya menggunakan nomor telepon 0813 503 72201 dengan nama saya sendiri lengkap, Yazid Azam. Di sini username-nya kita buat random aja, Azamkiru 22. Di sini apakah bisa? Oh, bisa ternyata. Dan di sini bisa. Dan di sini password nih nggak boleh yang cuma nama saya sendiri, Azam. Nggak boleh, karena ntar dia nggak bisa ke sign up kecuali kita membuat suatu kode unik, contohnya 211. Ini baru bisa sign up. Nah, seperti ini contohnya untuk pembuatan login dari sign up. Di sini kita menggunakan di sini Instagram menggunakan kekuatan passwordnya, dimana semakin unik passwordnya semakin kuat untuk dibobol dari sistem keamanannya. Jadi untuk akun kita buat ini dijamin keamanannya untuk tidak diketahui orang lain lagi. Contohnya seperti itu. Namun apabila kita menggunakan akun yang udah ada, contohnya login, ya mungkin saya langsung lewat HP saja ya, lewat HP saja. Saya matikan lagi, stop share. Oke. Stop share. Saya langsung buka lagi, share screen. Ini sekarang, oke. Udah ada tampilan awal gak? Nah, udah ada tampilan awal. Nah, di sini ada aplikasi. Oh iya, laptop di mute bentar ya. Oke, sip. Di sini kita bakal membahas tentang Instagram via Android, di mana kita langsung buka saja aplikasinya. Nah, di sini saya udah sign in. Di sini akun saya sendiri. Nah, di sini kita akan membahas mengenai tentang fitur story atau fitur story Instagram. Di mana kalau misalnya kita buka home dulu. Buka home. Nah, di sini kan kita bisa lihat di atas itu mengenai tentang akun-akun Instagram, yang dimana kita bisa melihat story orang. Namun kita bisa membuat story yang dimana tidak bisa dijangkau oleh orang-orang tertentu. Jadi hanya orang-orang yang kita pilih saja yang bisa menjangkaunya. Contohnya saya membuat story.
Contohnya ya, saya membuat story di sini di ujung. Saya lagi buat story tentang presentasi ini. Baik. Oke, udah dapat. Nah, di sini ada fitur di mana cerita Anda, di sini bisa dipilih cerita Anda ini untuk cerita kepada semua orang, baik yang tidak bisa memfollow saya ataupun yang bisa follow saya. Namun kalau misalnya teman dekat, di sini udah ada teman-teman yang sudah saya atur. Misalnya teman dekat nih, kita atur, maka di sini akan keluar hijau-hijau. Nah, maksudnya dari hijau-hijau ini apa? Ini hijau-hijau ini membedakan antara yang fitur story biasa dengan fitur story yang teman dekat ini, karena teman dekat ini adalah teman-teman yang hanya bisa mengakses story saya. Ini untuk mengaturnya di sini bisa kita lihat di pengaturan di teman dekat. Nah, orang-orang yang kita pilih adalah orang-orang yang terdekat nih. Jadi misalnya contohnya Pasgur, Al-Fatih, Salvianai, termasuk teman-teman dekat saya. Nah, seperti itu contohnya. Dan ini fitur yang kedua. Untuk yang fitur ketiga mengenai tentang untuk membuat akun Instagram ini bisa menjadi privat atau tidak. Nah, di sini kegunaannya buat apa? Supaya orang-orang yang tidak memfollow kita, contohnya ya misalnya Fatul nggak follow kita, dia nggak bisa mengakses Instagram saya. Contohnya, saya mengatur Instagram saya. Nih, atur pengaturan. Kita buka privasi. Di sini privasi akun. Privasi akun ini bisa kita pilih. Kita mau menggunakan privasi akun ini kita aktifkan atau tidak. Nah, sekarang kan saya aktifkan. Kalau misalnya saya nonaktifkan, berarti bisa diloginkan semua orang. Namun kalau misalnya saya aktifkan kembali, saya tidak bisa diakses semua orang. Contohnya saya akan buka langsung ke contohnya. Ini kan saya Instagramnya saya Yazid Azam ya. Saya login ke akun lain. Contohnya buka second akun saya. Nih. Buka Yazid Azam. Nih. Ini kan teman dekat juga nih. Tapi kalau misalnya saya unfollow, berhenti mengikuti. Nah, di sini sih saya tidak bisa mengakses lagi karena saya udah mengprivat akun saya. Jadi kayak gitu. Untuk keamanan Instagram sangat lengkap di mana semua orang tuh diberi kebebasan untuk menggunakan aplikasi tersebut. Baik itu kita bisa mengaksesnya menggunakan story kita masing-masing, karena sosial media ini merupakan dunia kita masing-masing juga. Ya, jadi kayak semacam itu pengertian dari fitur-fitur Instagram. Mungkin masih ada lengkapnya, mungkin kalau misalnya untuk selengkap-lengkapnya bisa dipertanyakan untuk besok hari pada saat presentasi sesi tanya jawab. Ya mungkin cukup sekian, Tul. Oke. Saya matikan dulu stop share-nya. Oke, sip. Penutup, tinggal penutup. Kamu tuh. Kemudian saya ulas kembali kesimpulannya, itu intinya Instagram itu adalah sosial media yang paling populer untuk saat ini, yang mana hampir semua kalangan manusia zaman sekarang menggunakan itu, entah itu untuk sosial media pribadi ataupun sosial media untuk berbisnis. Nah, yang mana Instagram telah menyediakan begitu banyak tadi sistem-sistem keamanan yang mampu menjaga atau mengamankan dari data privasi. Betul. Mohon ulang dong, Tul. Kesimpulannya, intinya Instagram itu telah menyediakan berbagai fitur yang mana pada semua fitur itu sudah diberikan sistem keamanan agar keamanan dari akun pengguna itu terjamin. Nah, kemudian saran yaitu penulis memberi saran kepada pengguna Instagram untuk membaca terlebih dahulu terms and privacy policy Instagram dan memahami undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Sementara itu kepada pihak Instagram, penulis menyarankan untuk menyetarakan informasi berupa surel kepada seluruh pengguna mengenai keamanan akun, update dan maintenance Instagram sehingga Instagram dan para penggunanya dapat berkolaborasi dalam penggunaan Instagram yang aman dan nyaman. Ya, yumkin hada minnah.
Syukron. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih.